Sekarang waktunya take profit. Kita take profit dulu teman-teman ya. Kita close dulu. Nanti reasonnya kenapa saya close sekarang itu kita lihat di Fibo retracement. Ya, ini kita close dulu teman-teman ya. Untuk hari ini. Nah, ini sekarang ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya biasa trading di OctaFX ya. Kalau teman-teman mau gabung atau teman-teman lagi cari broker yang aman, teman-teman ya, teman-teman bisa gabung di OctaFX ya. Kita bisa trading dengan yakin bersama Okta ya. Bergabunglah bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun dan plus 60 penghargaan industri. Tinggal klik buka akun, nanti teman-teman akan dibawa form seperti ini ya. Tinggal bisa masuk dengan akun Facebook, Apple ataupun Google, atau dengan email dan kata sandi baru ya. Klik mendaftar dan tinggal konfirmasi di email aja. Nah, kenapa saya close di sini teman-teman ya? Karena sudah mencapai titik belum tertinggi sebetulnya ya. Karena titik tertinggi dari menurut Fibo retracement ini ada di 423.6. Kalau kita yakin ya kita bisa sampai sini, silahkan diteruskan. Tapi kalau enggak, kita bisa take profit di sini. Untuk take profit pertama itu di sini 161.8. Nah, bagaimana cara menggunakannya ini ya? Fibo retracement. Teman-teman, ini kita klik dulu sini ya. Ini ada Fibo retracement nih ya. Fibo yang ini teman-teman nih ya. Kita klik ini. Nah, nanti kita akan dapatkan yang seperti ini. Di sini kita bisa menentukan take profitnya di mana kalau kita udah ambil posisi. Untuk menentukan kita menggunakan Fibo retracement ini harus ada namanya candlestick dominant break ya, dimana ada satu candle, satu atau lebih candle ya, dua atau tiga, itu melebihi candle sebelumnya yang berlawanan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Candle sebelumnya ini yang warna merah nih ya, turun ke bawah. Nah, di sebelah kanannya ada tiga candle yang melebihi ya, 1 2 3. Nah, saat ini kalau udah melebihi titik ini, garis ini teman-teman nih ya. Kalau dia sudah melebihi garis ini, nah nih ya, yang hijaunya melebihi merahnya ini namanya dominant break, candlestick dominant break. Di sini kita bisa pakai Fibonacci ya. Kita pakai Fibonacci. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Untuk titik 100-nya ini di sini. Untuk titik 0-nya di sini. Ini saya gambar ulang deh ya. Saya gambar ulang. Kita hapus ya, teman-teman ya. Ini kita hapus yang sudah ada. Oke. Masih ada sini, kita hapus dulu. Nah, nih ya. Teman-teman, kita pakai Fibonacci retracement karena ada dominant break ya, candlestick dominant break. Kita kasih gambar di sini. Nah, ini teman-teman ya. Titik 100-nya ini ya. Ini di sini. Di titik dominant breaknya di mana? Oh, yang ini berarti nih. Nah, ini teman-teman yang ini ya. Di sini. Titik nolnya di mana? Titik nol adalah titik terendah dari shadow-nya yang dari candlestick terakhir yang merah ini. Ya, titik nolnya. Nah, di sini ya. Berarti area ini merupakan area demand ya. Jadi ini merupakan area demand, kita bisa ambil ya daerah sini teman-teman ya. Nah, ini merupakan area demand di mana kita bisa ambil posisi untuk buy. Take profitnya di mana? Take profitnya di sini. Yang pertama, take profit pertama di 161, take profit kedua di 261, take profit ketiganya di 423. Ini menurut Fibo retracement ya. Jadi ada 3 titik untuk kita bisa take profit. Pertama di 161 ini tercapai. Nah, ternyata dia ada retest lagi ke bawah nih ya. Retest ke bawah walaupun dia nggak jauh ya. Dia retest ke bawah, terus kemudian dia berbalik arah ke atas lagi. Ya, cuman ini tergantung keyakinan kita ya. Kalau kita mau take profit di area sini, ini sudah bisa. Kalau kita yakin masih akan naik ke atas ya, ini masih kita biarkan walaupun terjadi floating loss lagi di sini. Nggak nyampe floating loss lah ya, turun profitnya ya, walaupun dia cuma sebentar aja sampai sini nih teman-teman nih ya. Dia ada area support resisten ya, makanya dia balik lagi di sini nih. Ini ada titik
ada rally base rally di sini ada support resisten. Makanya di area ini, di titik ini dia balik lagi ke atas, kita bisa take profit di 261. Jadi seperti itu cara menggunakan Fibo retracement ya, Fibo retracement untuk kita take profit di mana, menentukan take profit di mana. Ada satu area, satu titik di sini, 2 titik 261, dan yang ketiga di 423. Dan kita bisa menentukan area demand-nya ya, di mana kita bisa ambil posisi buy di sini. Tapi teman-teman, ini harus didukung oleh indikator lain ya untuk kita bisa ambil posisi di sini. Indikator lain yang mendukung itu seperti biasa, ada namanya Ozone Oscillator. Nih teman-teman ya, jadi jangan, kalau saya nggak pernah berdiri sendiri ya, jadi satu indikator terus kita ambil posisi langsung, itu terlalu riskan ya. Minimal ada 2 atau 3 lebih bagus indikator. Di sini ada 3 ya, ada 4 malah kalau saya bilang ya. Yang pertama ini Fibo retracement ya, yang kedua Ozone Oscillator. Ozone Oscillatornya mana? Nih teman-teman ya, Ozone Oscillatornya ini nih Ozone Oscillatornya. Nah ini ya, di titik sini ke titik sini nih teman-teman nih ya, dari sini ke sini dia turun, sedangkan di Ozone Oscillatornya dia malah naik. Nah ini ya, di sini dia malah naik teman-teman, di sini ya, ini malah naik dia. Berarti di area ini, di area yang tadi di sini, ini merupakan area demand ya, dimana kita bisa ambil posisi untuk buy di sini. Ini diperkuat, yang pertama Ozone Oscillator tadi, yang kedua yang pertama tadi Fibo retracement ya, yang kedua ada Ozone Oscillator, yang ketiga ada support resisten ya. Yang support resisten kita lihat sini. Nah ini teman-teman nih, support resistennya ada di sini ya. Ini support resistennya di sini karena ini titik terakhir nih ya. Titik terakhirnya untuk dia balik lagi ke atas. Kita geser ke kiri, ada nggak dia support resisten di sebelah kiri? Dia diperkuat nih ya. Nah ini yang pertama ini teman-teman nih, teman-teman bisa lihat ya, ini menyentuh support resisten, maka dia balik lagi. Yang kedua di sini ada nih, ini ada banyak banget nih kalau saya lihat nih ya. Yang pertama tadi 1, ini yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima malah ya. Ada titik 5, kalau pandangan saya ini ada 5 SNR di sini ya, makanya dia kuat banget untuk dia balik lagi arah ke atas. Jadi udah cukup ya, udah cukup reasonnya, udah cukup alasan kita untuk ambil posisi. Walaupun tetap namanya indikator, sebatas indikator, tidak ada yang 100%. Kita tetap harus pasang stop loss ya, cuman stop loss harus bijak. Kenapa harus bijak? Karena kalau kecepatan juga bisa sering banget ya teman-teman, saya juga sering banget justru stop loss yang kena hit ya. Jadi karena mungkin kependekan, terus stop loss di awal juga, akhirnya kena hit, kena shadownya, padahal posisinya udah benar. Kita ambil buy, kena stop loss dulu, kadang sering kayak gitu ya. Tapi itulah teman-teman ya, namanya trading nggak ada yang 100%, tapi paling nggak kita nggak hitung kancing ya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi dengan pertimbangan technical analysis yang sudah ada teorinya. Nah itu yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi ada support resisten, ada Ozone Oscillator. Yang pertama tadi ada Fibo retracement ya. Fibo retracement ini kita bisa menentukan titik take profitnya di mana ya, ada 3 titik nih. Nah yang keempat ini ternyata ada lagi namanya ini teman-teman nih ya, ada Relative Strength Index. Untuk menggunakan Relative Strength Index teman-teman bisa, ini mudah sebetulnya ya. Kita bisa Relative Strength Index tuh 70 tertinggi, titik terendahnya 30. Kalau dia melewati 70, dia akan berbalik arah ke bawah. Tapi kalau dia melewati titik 30 ke bawah, dia akan berbalik arah ke atas. Di sini sudah mencapai titik 30. Ya, ini salah satu tambahan indikator. Tapi ya sekali lagi teman-teman ya, jangan pernah ambil posisi hanya dengan satu indikator RSI ini. Ya, ini nggak bisa sama sekali ya. Ini untuk memperkuat kalau saya bilang. Nah, kenapa? Nih buktinya. Di sini dia sudah mencapai titik 30 ya. Tapi ternyata di sini nggak langsung naik nih, teman-teman nih. Ya, ini kan garis nih sini. Ya, kita kasih garis. Nah, ini. Ya, di titik ini dia sudah mencapai 30 terendah. Kalau menurut Relative Strength Index dia akan segera naik, tapi nyatanya di sini naiknya cuma sedikit tuh.
ya. Ini bisa kejebak sini, kita malah turun dulu ke sini, kita terjadi floating loss. Walaupun akhirnya memang naik ke sini nih. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga belum nih. Di area sini juga ini sudah mencapai titik terendah. Ternyata di sini titik terendahnya nih yang ini ya, ini baru dia naik ke atas signifikan. Jadi itu teman-teman ya, minimal kalau teman-teman mau ambil posisi minimal 2 atau 3, 4 lebih bagus lagi, itu akan memperkuat posisi kita. Karena namanya indikator sebatas indikator, tidak ada yang 100% tingkat kebenarannya ya. Itu hanya mengurangi resiko kita loss aja ya, tapi resiko tetap ada. Oke, mungkin itu aja sharingnya kali ini teman-teman ya. Kita sudah take profit hari ini tuh ya, hari ini sudah take profit. Nah, untuk selanjutnya kita cari momen. Teman-teman kalau mau trading cari momen ya, jangan hitung kancing. Ya, paling nggak ada reason ya, technical analysis yang bisa bantu kita untuk kita ambil posisi. Jadi nggak sekedar hitung kancing kita mau ambil posisi buy atau sell. Kalau ini reasonnya ada ya teman-teman ya, alasannya ada jelas. Walaupun tetap tidak ada yang 100% tingkat kebenarannya itu teman-teman ya. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.